18 November 1961 di Manado, Sulawesi Utara, lahir seorang bayi dengan tangisan yang keras. Bayi itu diberi nama Oli oleh orang tuanya, Alexander Dondo Kambe dan Lili Wangania. Siapa sangka, sang bayi itu adalah sosok yang dipilih Tuhan untuk mewujudkan takdir Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia Pasifik. Sebagai anak bungsu dari 10 bersaudara, Oli tumbuh di tengah keluarga petani. Ia akrab dengan ladang dan kebun sejak kecil. Sering membantu ayahnya membawa hasil panen dengan gerobak yang ditarik sapi, roda sapi khas Manado. Namun, berbeda dengan sekadar kehidupan agraris. Ayah Oli menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci keberhasilan. Oli muda menghabiskan masa SMA di Manado, tempat ia dikenal sebagai sosok yang periang dan pandai bergaul. Hobinya memasak membuatnya sering menjadi koki dadakan dalam acara pertemuan bersama teman-temannya. Perjalanannya ke dunia ekonomi dimulai dari Akademi Akuntansi Jayabaya, kemudian dilanjutkan di Akademi Akuntansi Manado, dan akhirnya ia berhasil menyelesaikan gelar sarjana di STIE Tridharma Widya pada 1997. Tak lama setelah itu, Oli menikahi Rita Maya Tamuntuan, dan bersama-sama mereka dikaruniai 2 putra, Rio dan Samuel. Meski awalnya tak pernah terpikir untuk terjun ke dunia politik, takdir seolah memanggilnya. Filosofi Marxisme Soekarno menarik hatinya, membimbingnya bergabung dengan PDIP, dan karir politiknya pun melesat. Hingga ia menjadi bendahara umum DPP PDIP. Sebuah posisi penting di mana ia dikenal sebagai negosiator ulung dan orang dekat Megawati. 12 Februari 2016, Oli Dondo Kambe dan Stephen Kando resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Saudara Oli Dondo Kambe SE sebagai Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Randu Stephen O.E. Kando sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Sejak hari itu, Sulawesi Utara mulai memasuki era yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, di mana visi pintu gerbang Asia Pasifik mulai menjelma menjadi kenyataan. Sulawesi Utara kala itu tergolong sebagai provinsi mediocre. Seperti seorang pesulap, Oli mengubah situasi yang terlihat tak mungkin menjadi mungkin dengan strategi-strateginya yang brilian. Pertama saya lihat menyangkut PAD-nya dan APBD-nya berapa total. Ya, ternyata memang saya lihat, saya juga kaget. APBD kita cuma 1,9 triliun. Julukan sang pesulap pun melekat padanya. Bukan karena trik sulap panggung, tetapi karena kemampuannya melakukan transformasi besar dan cepat. Salah satu gebrakan besarnya adalah pembebasan visa bagi turis Cina dan pembukaan penerbangan langsung dari Manado ke 7 kota besar di Cina. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok pada tanggal 7 hingga 11 Mei 2023. Selama 5 hari di negeri tirai bambu, Gubernur membawa misi kerjasama di sektor pariwisata, perdagangan, dan perindustrian, pendidikan, serta transfer teknologi. Dalam hitungan bulan, angka pariwisata Sulawesi Utara melonjak hingga 300%. Di Provinsi Sulawesi Utara ini orang yang tahu bahasa China, karena sasaran saya China dulu. Harus ada. Oh, itu saya siapkan. Kita perlu juga jaringan penerbangan, saya siapkan. Kita perlu juga
visa on arrival supaya nggak susah katanya kalau terus datang. Itu banyak permintaan mereka. Kita perlu rumah sakit yang representatif, yang syarat-syarat pokok ini yang mereka minta ke saya. Saya siapin semua. Penerbangan pertama tanggal 3 Juni 2016. Keberhasilan ini pun menarik perhatian Presiden Jokowi yang akhirnya menetapkan Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Ya, ini kan sudah kita putuskan kawasan Likupang ini sebagai kawasan wisata super prioritas dengan 4 yang lainnya. Sehingga saya sampaikan infrastruktur yang ada di Sulawesi Utara, baik airportnya sudah dibenahi dan sekarang siap untuk menampung terminalnya dalam jumlah yang besar. Kemudian dari airport menuju ke Likupang ini bisa lewat darat yang jalannya sebagian sudah diperbaiki. Saya kira kalau dibandingkan sebelumnya jauh sekali, sekarang sudah mulus. Plus nanti yang jalur lewat laut, yang itu juga bisa mempercepat dari kota menuju ke sini, kurang lebih mungkin 15-20 menit. Nah, ini akan juga memberikan kecepatan, nanti yang turun di airport lewat air bisa lebih cepat, sehingga betul-betul ini bisa menarik investasi, menarik investor. Di bidang ekonomi, direct call dari pelabuhan Bitung ke Cina dan Jepang merupakan salah satu terobosan yang membuka peluang ekspor besar bagi Sulawesi Utara. Dengan visi yang luar biasa, Oli benar-benar mewujudkan mimpi pahlawan nasional asal bumi Nyur Melambai Samratulangi, yaitu membuat Sulawesi Utara menjadi gerbang ke Pasifik. Sihir kepemimpinan Oli tak berhenti di pariwisata dan ekonomi. Ia juga membawa keajaiban di sektor pertanian, tempat 60% penduduk Sulawesi Utara menggantungkan hidup mereka. Melalui program Mari Jo Bakobong, Oli mengajak warga untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk bertani. Ini adalah inisiatif yang terlihat sederhana, namun dampaknya sangat signifikan. Tak hanya mempromosikan, Oli sendiri turun langsung. Pagi-pagi ia sering terlihat sibuk berkebun di halaman rumahnya di Desa Kolongan, karena baginya berkebun bukan sekadar citra, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di masa pandemi COVID-19, ketika sektor pariwisata terguncang, pertanian tetap hidup dan berkembang berkat program ini. Dan CNBC Indonesia Award untuk kategori The Innovative Leader in Agro Industry kami berikan kepada Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. Atas keberhasilannya, pada tahun 2020, Oli dianugerahi penghargaan The Innovative Leader in Agro Industry dari CNBC Indonesia Award. Bintang jasa utama diterima oleh Bapak Oli Dondo Kambe SE. Puncaknya, di tahun 2023, ia menerima bintang jasa utama dari Presiden Jokowi atas keberhasilan di sektor pertanian yang menginspirasi banyak pihak. Salah satu trik sulap terbesar Oli yang paling membekas adalah pembukaan jalur penerbangan langsung dari Manado ke Cina, Jepang, dan Korea. Untuk membangkitkan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Oli Dondo Kambe membuat terobosan dengan membuka rute penerbangan baru Narita, Manado, Bali. Gebrakan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya turis Jepang ke Sulawesi Utara. Dalam waktu singkat, Sulawesi Utara menjadi destinasi favorit wisatawan asing, terutama dari China, dengan pertumbuhan pariwisata mencapai 600% hanya dalam 4 tahun. Namun pesona politiknya tak berhenti di situ. Oli berhasil memperluas hubungan Sulawesi Utara
hingga ke Rusia dan Amerika Serikat. Ia bahkan pernah mendampingi Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan dan juga bertemu Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon-hee, di mana ia turut mempromosikan budaya Sulawesi Utara. Pengakuan internasional tidak terbendung. Wuhu Institute of Technology di China memberikan gelar kehormatan Prof. HC kepada Oli di bidang pendidikan, dan J University di Korea Selatan memberinya gelar Honorary Chair Professor. Dan setiap langkahnya, Oli memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang ke Asia Pasifik. Oli paham betul bahwa infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Ia menggunakan pengaruh dari sihir politiknya untuk melobi berbagai proyek besar yang meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Proyek monumental seperti Bendungan Kuil Kawangkoan, Jalan Tol Manado Bitung, serta perluasan Bandara Samratulangi adalah bukti nyata kehebatannya. Infrastruktur ini tak hanya memperlancar akses, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK di Bitung dan Likupang. Di sektor kesehatan, Sulawesi Utara kini memiliki Rumah Sakit Khusus Infeksi Kitawaya, sebuah fasilitas unggulan yang didirikan berkat lobi kuat Oli. Rumah sakit ini diresmikan pada 2024 dan menjadi yang pertama di kawasan Indonesia Timur. Oli Dondokambe telah membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang politisi, tetapi juga seorang pesulap yang mampu mengubah Sulawesi Utara dari daerah mediocre menjadi provinsi yang gemilang. Dari pertanian hingga pariwisata, Oli membawa Sulawesi Utara menembus batas dan membuka pintu ke masa depan yang cerah sesuai dengan visi besar Sam Ratulangi. Pesona dan sihir politiknya telah meninggalkan jejak abadi, menjadikan Sulawesi Utara sebagai gerbang utama Asia Pasifik yang sesungguhnya.